Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Oktarina dengan NIM 100112822227141. Saya dari kelas IKMC. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum dan Perundangan Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Siti Halimatul Munawwaroh, SKM MKM. Isu pangan dan gizi di Indonesia yang saya ambil yaitu dari jurnal ini yang berjudul Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Perbaikan Gizi berdasarkan Undang-Undang Sebuah Studi Pustaka. Sebenarnya sampai saat ini Indonesia menghadapi masalah gizi ganda, yakni masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih. Masalah gizi kurang umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan atau sanitasi, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, menu seimbang dan kesehatan, dan adanya daerah miskin gizi atau miskin iodium. Sebaliknya, masalah gizi lebih disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat tertentu yang disertai dengan minimnya pengetahuan tentang gizi, menu seimbang, dan kesehatan. Dengan demikian, sebaiknya masyarakat meningkatkan perhatian terhadap kesehatan guna mencegah terjadinya malnutrisi dan resiko untuk menjadi kurang gizi. Kekurangan gizi dapat disebabkan oleh beberapa penyebab, seperti keluarga tidak mampu membeli atau menyediakan bahan pangan, pola asuh yang salah, pola konsumsi yang salah, dan pengolahan makanan yang tidak tepat. Ketika mengalami sakit dan tidak mendapatkan pelayanan yang tepat dan cepat, maka sakit akan berkelanjutan. Kondisi ini dapat menyebabkan sakit dan gangguan pertumbuhan serta mengarah pada kematian. Penyebab inilah yang perlu dilakukan pengaturan oleh pemerintah sebagai peran fungsi fasilitator dalam penyediaan regulasi yang tepat dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 49 Ayat 1 dan Pasal 50 Ayat 1 mengatur bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan, meningkatkan, dan mengembangkan upaya kesehatan. Pentingnya kebijakan gizi dalam penanganan masalah gizi belum menjadi perhatian terutama daerah-daerah dengan tingkat masalah gizi yang tinggi. Selanjutnya ada peran pemerintah dalam penanggulangan perbaikan gizi. Yang pertama yaitu peran pemerintah sebagai pembiayaan atau fasilitator. Peran pemerintah pertama ini yaitu sebagai fasilitator, yaitu pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan dana atau membuat sistem pelayanan kesehatan rakyat yang dapat diakses oleh masyarakat miskin. Pemerintah memiliki peranan penting dalam membuat sistem pelayanan kesehatan dapat diakses oleh semua orang, terutama masyarakat miskin. Hal ini sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi. Peraturan ini menyatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan tertuang dalam pasal 2 yaitu A. Setiap orang memiliki akses terhadap informasi dan pendidikan gizi. B. Setiap orang, terutama kelompok rawan gizi, memiliki akses terhadap pangan yang bergizi. Dan C. Setiap orang memiliki akses terhadap pelayanan gizi dan kesehatan. Pemerintah Indonesia telah melakukan peran sebagai fasilitator dengan baik, yaitu adanya peraturan yang mengatur terkait upaya perbaikan gizi yang bersifat nasional. Baik, yang kedua ada peran pemerintah sebagai pelaksana pelayanan. Penelitian ini selanjutnya akan membahas terkait peran pemerintah sebagai pelaksana pelayanan, yaitu pemerintah bertanggung jawab dalam menyelesaikan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan kepada masyarakat secara umum. Pelayanan ini diharapkan dapat diakses oleh semua orang dan dapat dinikmati dan diakses semua kalangan. Peran pemerintah di sini dapat dilihat pada Indikator Nutrition Commitment Index atau NCI untuk menilai dan menganalisis permasalahan gizi buruk pada suatu wilayah.
Peran pemerintah kota dalam menanggulangi gizi buruk yaitu peran pemberdayaan dengan mengadakan program penyuluhan gizi, program pemberdayaan keluarga sadar gizi, dan program revitalisasi posyandu. Sedangkan peran pelayanan yaitu dengan menjalankan program pemeriksaan kesehatan, program pemberian multivitamin, program pemberian rujukan, serta program pemberian makanan tambahan, dan terakhir, peran pengaturan yaitu dengan membuat peraturan atau kebijakan tentang penanggulangan gizi buruk. Baik, peran yang ketiga sekaligus terakhir yaitu peran pemerintah sebagai regulator. Yang dimaksud regulator yaitu pemerintah menjamin tersedianya lembaga pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang aman. Kejadian stunting cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan data pemantauan status gizi PSG selama 3 tahun terakhir, stunting memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk. Prevalensi balita pendek mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017. Maka dengan data tersebut, pemerintah harus memasukkan permasalahan gizi menjadi masalah yang harus diselesaikan bersama. Karena stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak pada kesehatan anak dan perekonomian negara. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Atas dasar itu, pemerintah membuat beberapa kebijakan, yaitu menetapkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 yang mengatur mengenai pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Peta jalan percepatan perbaikan gizi terdiri atas 4 komponen utama yang meliputi advokasi, penguatan lintas sektor, pengembangan program spesifik dan sensitif, serta pengembangan pangkalan data. Intervensi gizi baik yang bersifat langsung atau tidak langsung perlu dilakukan secara bersama-sama oleh kementerian atau lembaga serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, pemerintah juga melakukan berbagai upaya seperti pelaksanaan program beras miskin atau raskin, lalu ada beras sejahtera, lalu ada rastra, lalu ada bantuan pangan non-tunai dari Kemensos, lalu ada program Keluarga Harapan atau PKH dari Kemensos. Selanjutnya ada pemberian makan tambahan atau PMT ibu hamil dari Kemenkes dan bantuan pangan asal sumber lain yang berasal dari Pemda, LSM, dan lain-lain. Baiklah kesimpulan yang dapat kita ambil dari isu yang sudah dibahas sebelumnya yaitu peran pemerintah sebagai pembiaya, pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan dana atau membuat sistem pelayanan kesehatan rakyat yang berkualitas serta dapat diakses oleh masyarakat miskin. Peran sebagai pelaksana pelayanan yaitu peran pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas, dan peran sebagai regulator yaitu peran pemerintah dalam menjamin tersedianya lembaga pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang aman. Perlu dikuatkan dan dipertajam agar dapat berperan dengan baik. Baik, sampai sini saja penjelasan saya tentang isu pangan dan gizi di Indonesia, yaitu peran pemerintah dalam penanggulangan perbaikan gizi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.